kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Selawat beriringkan salam yang lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi UIN SUS Riau, Bapak Dr. Yasmarudin Bardansyah LCMA. Yang terhormat Ketua Jurusan Psikologi UIN SUS Riau, Ibu Sri Wahyuni MAPSI. Kemudian yang terhormat Ketua Labor Pengukuran Psikologi UIN SUS Riau, Bapak Ivan Muhammad Agung MSI. Yang terhormat narasumber kita pada acara kali ini yaitu Ibu Desma Husni MA Psikolog. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UIN SUS Riau, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Psikologi UIN SUS Riau. Baiklah, untuk sebelum kita memasuki acara kita yang pertama, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam webinar kali ini. Yang pertama ialah seluruh peserta tidak dibenarkan untuk mengaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Yang kedua, silahkan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait dengan materi, boleh bertanya pada kolom chatbox dengan cara menulis nama terlebih dahulu, kemudian selanjutnya menuliskan pertanyaannya. Atau bisa bertanya langsung dengan fitur raise hand, yaitu pada saat sesi pertanyaan. Kemudian link presensi akan dibagikan 15 menit sebelum akhir. Link presensi ini berguna untuk pembuatan sertifikat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata lagi, baiklah, marilah kita memasuki acara pertama, yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan acara webinar oleh Wakil Dekan 1 Psikologi, kepada Bapak Dr. Yasmarudin Bardansyah LCMA, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita penjagaan kesehatan terutama di masa COVID-19 ini. Semoga Allah berikan kesehatan baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, terkhusus keluarga besar Fakultas Psikologi, kepada para dosen psikologi, kepada ananda kami mahasiswa, semoga Allah berikan penjagaan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita tidak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah berikan istiqomah dalam diri kita masing-masing agar kita bisa menjalankan syariat baginda Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik yang terhormat, di sini para pimpinan, mungkin ada yang berhalangan hadir, Pak Dekan, para WD hadir. Saya lihat di sini Bu Kaprodi S1, Bu Kaprodi S2, terutama Ketua Labor Pengukuran Psikologi Pak Ivan Muhammad Agung, Ketua Panitia dan para panitia semuanya, para Bapak Ibu dosen, ada saya lihat tadi Pak Mukhlis ada, Pak Cipto, dan lain-lain. Terkhusus kepada yang berbahagia narasumber kita ya, Bu Desma Husni MA Psikolog. Luar biasa, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian pengalaman-pengalaman dari narasumber, bagaimana penerapan tentang metodologi, terutama di analisis data, ya aplikasi Antipo ini dalam penelitian kualitatif. Semoga nanti di webinar ini berjalan lancar dan terutama ya ananda kami para mahasiswa bisa nanti mendapatkan
manfaat yang banyak dari webinar ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, agar serius ananda kami para mahasiswa, semoga sehat-sehat semua. Semoga semangatnya baik pagi, siang, sore, malam tetap semangat pagi. Orang yang mengaplikasikan dirinya dalam dirinya semangat pagi tersebut, biasanya insya Allah akan cepat selesai. Dan kami mendoakan mudah-mudahan ananda semua bisa selesai tepat waktu dalam pelaksanaan penelitian untuk skripsi S1 itu kan. Baik, kami dari pimpinan sangat banyak berterima kasih. Ini sudah webinar sesi keempat nih ya. Hari ini Sabtu 23 bulan 1 2001, sesi yang keempat. Tentang pengayaan metodologi dan analisis data, topiknya aplikasi NPIFO dalam penelitian kualitatif. Ini sangat-sangat bermanfaat terutama bagi ananda kita, mahasiswa Fakultas Psikologi, yang mereka akan mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam bentuk penelitian ya. Baik penelitian secara individu untuk menggesa skripsinya atau nanti mungkin akan dibimbing oleh dosen. Gitu. Pak ya, suaranya termute. Pak ya, suaranya termute. Halo? Baru sudah, suai Pak. Oke. Lampau Baik, serius. di semester ganjil ini memang sudah diprogram oleh teman-teman dari 4 labor ya. Ada 4 labor kita di bawah prodi kita. Kemudian juga ya dalam bentuk webinar lah, terutama tentu tema atau topik yang diangkat itu diarahkan atau diselaraskan dengan kepentingan atau kebutuhan ananda atau anak-anak kita para mahasiswa ya, terutama yang akan meneliti atau yang akan menyusun proposal penelitian atau yang sedang kan untuk menambah pemahaman, itu sengaja diarahkan ke sana kan. Namun di samping itu juga ada webinar-webinar lain ya yang sudah bahkan kata Pak Dekan sudah mendunia kan. Tapi belum sampai mengakhirat lagi. Sudah mendunia di bawah topik COVID psikologi ya. Nah, itu juga yang ditaja oleh kakak kelas dari mahasiswa S1 yaitu mahasiswa S2 yang sudah beberapa serial atau sudah beberapa kali kan. Nah, ini adalah budaya-budaya akademik yang perlu kita kembangkan. Budaya-budaya seperti ini tidak asing lagi di dunia kampus ya. Inilah sebetulnya di antara kebebasan berkarya, kebebasan akademik atau kebebasan dalam kampus yang diarahkan kepada aspek akademiknya. Mudah-mudahan semester ini, semester ganjil ini sudah mulai menggeliat webinar-webinar itu, baik itu dari program POK kita maupun yang terlahir dari kesepakatan atau ikhtiar daripada dosen kita ya, melalui prodi, baik di prodi S1 maupun prodi S2, itu alhamdulillah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat bermanfaat bagi fakultas. Nah, bukan manfaat ini hanya untuk mahasiswa ananda mahasiswa saja, tapi juga manfaat ini akan dirasakan nanti untuk fakultas, terutama untuk kinerja yang bisa dilaporkan dalam bentuk akreditasi ya, pendukung-pendukung akreditasi itu sangat-sangat diperlukan. Mudah-mudahan
kami pun dari pimpinan berharap mudah-mudahan ke depannya kita sebentar lagi akan menyongsong perkuliahan semester genap. Kemudian nanti di program 6 bulan ke depannya di semester genap ini, mari lebih kita tingkatkan lagi, lebih kita galakkan lagi, ya, lebih kita aktifkan lagi berbentuk webinar-webinar seperti ini, atau program-program atau kegiatan-kegiatan lain yang berbasis akademik yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, bukan hanya untuk sasarannya atau objeknya mahasiswa saja, tapi juga kita para dosen mengulang kembali kaji atau menghangatkan kembali menu-menu yang ada dari presentasi-presentasi dari teman-teman kita kalangan dalam. Mungkin nanti sekali kita nanti akan juga memakai narasumber-narasumber dari luar untuk menambah pengalaman kita atau sharing dari narasumber luar nantinya. Baik, mungkin demikian segi arahan dari kami, mewakili seharusnya bisa disampaikan oleh Pak Dekan, kan? Nah, ini kami wakilkan sebagai WD1. Mudah-mudahan kita berharap semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semoga webinar sesi 4 hari ini dengan tema pengayaan metodologi dan analisis data, topik kecilnya adalah aplikasi NVIVO dalam penelitian kualitatif. Semoga berjalan lancar. Dengan membaca bismillah, kita mulai webinar ini. Semoga berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada labor pengukuran psikologi, ketuanya Pak Ipan, Muhammad Agung. Terima kasih kepada semua panitia. Terima kasih supportnya kepada Kaprodi S1 dan S2, sekretarisnya juga, kepada semua labor, dan terutama support dari teman-teman dosen semuanya, dan begitu juga semangat dan antusias dari ananda kami mahasiswa semuanya. Semoga ini bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Demikian, terima kasih. Kekurangannya ada, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan acara kita pada hari ini. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Desma Husni MA yang akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu Hasya Zarfan Ibadah. Kepada Hasya dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Alda atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Hasya Zarfan. Di sini saya akan bertugas untuk memandu webinar kita pada siang hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan Fakultas Psikologi UNSIS Riau, kepada Bapak Wakil Dekan 1, kemudian Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3. Selamat datang juga kepada Kepala Prodi S1 dan Kepala Prodi S2, kemudian juga para Ketua Laboratorium, dan juga Ketua dan Sekretaris KPM. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para dosen Fakultas Psikologi UNSIS Riau dan juga kepada teman-teman mahasiswa. Terima kasih telah bergabung pada webinar kita siang hari ini. Webinar ini merupakan sesi keempat dari pengayaan metodologi dan analisis data yang diselenggarakan oleh Lab Pengukuran Psikologi. Adapun judul webinar pada siang hari ini adalah webinar session 4 pengayaan metodologi dan analisis data dengan topik aplikasi NVIVO dalam penelitian kualitatif. Baik, narasumber kita pada hari ini adalah Bu Desma Husni MA Psikolog. Sebelumnya mari saya sapa Bu Desma terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Desma. Assalamualaikum Bu Desma. Waalaikumsalam, maaf ya, susah cari sinyal, Iya, terlempar-lempar.
Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kayak mahasiswa jadinya harus keluar cari sinyal. Di Pasar Arengka jelas sinyalnya. Itulah Pak, maunya ke pasar Rengka tadi Des nih. Sukses ya Bu Des. Oke Bu Yuni. Baik. Baik, sebelum kita beralih ke penyampaian materi, saya ingin membacakan secara singkat CV milik Bu Desma. Baik, nama lengkap beliau adalah Bu Desma Husni dengan gelar MA Psikolog. Beliau lahir di Pekanbaru pada tanggal 28 Desember 1978. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi S1 UINSUSKA Riau. Dan tentunya juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Psikologi UINSUSKA Riau. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian melanjutkan profesi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga menempuh pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sambut dan simak penyampaian materi dari Bu Desma Husni, MA Psikolog. Kepada Bu Desma, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Asra. Saya akan coba share ini ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih, kok udah terima kasih ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan selaku pemimpin paling tinggi ya di Fakultas Psikologi yang sudah mengasisi kegiatan ini beserta WD-WD-nya. Kedua kepada Pak Ivan yang sudah merancang kegiatan untuk NVivo untuk beberapa webinar di pengukuran, dan kepada Ibu Ahyani yang sudah mengelola kegiatan webinar ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir. Padahal ini settingannya adalah untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah kualitatif. Kemudian terima kasih kepada mahasiswa yang berkenan hadir. Saya lihat tadi dari semester 3 sampai semester 7. Oke. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, dan semoga jaringan internet saya tetap lancar. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan dan syafaat kepada kita semua. Kemudian saya coba memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Judul webinar kita kali ini, webinar terakhir, itu tentang penggunaan aplikasi NVivo untuk penelitian kualitatif. Meskipun kita tahu bersama-sama kualitatif ini bobotnya 2 SKS untuk anak S1, dan banyak syarat yang diberikan kepada mahasiswa S1 agar bisa melakukan penelitian dengan kualitatif. Namun demikian, NVivo ini bisa setidaknya bermanfaat untuk mahasiswa ketika sudah lulus atau akan mengambil ke jenjang S2. Jadi ini sifatnya hanya pengenalan dan tidak, maksudnya itu penggugah untuk mahasiswa. Ada loh aplikasi yang dapat digunakan dalam mengolah data kualitatif. Ya. Nah, saya akan bercerita dulu tentang sejarah. Jadi sebenarnya saya deg-degan ini ya. Jadi sejarah tentang NVivo itu. Nah, NVivo itu dia itu merupakan aplikasi untuk pengelolaan dan analisa data kualitatif
Jadi awalnya itu dibuat tahun 1981 oleh programmer Tom Richard namanya di La Trobe University Melbourne Australia untuk menolong istrinya yang kebetulan seorang sosiolog namanya Lynn Richard. Nah, jadi suami istri ini saling melengkapi. Jadi istri yang butuh ceritanya ya. Jadi suaminya mencoba menolong. Nah, sampai sekarang akhirnya itu berkembang, gitu ya. Jadi awalnya in vivo ini namanya nggak in vivo, namanya NUDIST atau panjangnya Non-Numerical Unstructured Data Indexing, Searching, and Theorizing. Dan baru pada 95 Tom sama Richard ini mendirikan QSR International atau Qualitative Solution and Research International. Nah, mereka ini bekerja sama dengan kalangan-kalangan kampus dan beberapa perusahaan. Nah, salah satu publikasi yang terbesar seperti SAGE yang kita gunakan, yang sering kita gunakan, itu juga bekerja sama dengan NVivo. Jadi hasilnya lebih dari 100.000 orang di 70 negara pada tahun 2000 itu memiliki lisensi N5 atau versi kelima dari NUDIST. Nah, sejak tahun 2002, NUDIST itu diganti dengan nama NVivo. Nah, N ini apa? N itu merupakan singkatan dari NUDIST itu sendiri. Dan Vivo itu diambil dari istilah pakar penelitian grounded theory. Nah, nanti kita akan berbicara juga tentang coding in vivo. Jadi ada coding, ada macam-macam coding. Nah, salah satunya adalah in vivo ini. Jadi artinya coding in vivo itu melakukan coding berdasarkan data yang nyata atau real dari partisipan. Nah, penamaan in vivo ini menunjukkan bahwa fungsi utama software ini untuk melakukan coding data, gitu ya. Karena itu, kunci untuk dapat melakukan presentasi data, baik itu dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan model bagi penelitian kualitatif yang menggunakan eVinfo adalah bagaimana melakukan coding terhadap sumber data penelitian. Kemudian, pada tahun 2006, QSR itu mengembangkan NVivo 7. Jadi mereka sudah dapat menganalisis data berupa teks dan audio, tapi belum dapat menganalisis data yang bersumber dari foto dan video. Nah, baru kemudian ada NVivo 9 dan lanjutkan NVivo 10 yaitu pada tahun 2012. Nah, di NVivo 10 ini yang kita gunakan saat ini trial NVivo 10. Jadi peneliti kualitatif dan mixed method itu tidak hanya dapat data berupa teks, foto, audio, dan video, tetapi juga mampu melakukan capture terhadap video YouTube, website, termasuk media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Jadi ada namanya N-Capture, itu bawaan dari NVivo itu sendiri. Jadi ada fiturnya. Kemudian pada tahun 2015 hadir NVivo 11. Jadi versinya macam-macam. Ada versi 11 starter namanya. Kemudian 11 Pro, 11 Plus untuk Windows atau Mac. Kemudian 2018 dirilis NVivo 12. Nah, sekarang ini banyak peneliti-peneliti itu menggunakan NVivo 12 Plus paling banyak daripada Pro. Kemudian pada tahun 2020, yaitu tahun kemarin, jadi sudah ada rilisan NVivo yang terbaru. Jadi perubahan utamanya itu pada tampilan dan fitur-fitur. Kemudian pada bulan April ada lagi rilisnya, yaitu yang paling mencolok perubahannya adalah ada pada aktivasi, jadi bisa menggunakan bahasa Inggris, Cina, dan Jepang gitu. Nah, jadi itu perjalanan dari NVivo itu dari awal sampai tahun 2020 kemarin. Jadi itu ya. Nah,
kemudian kenapa si Tom Richard ini menggunakan? Jadi di dalam NVivo itu untuk pengkodingan itu nanti diletakkan di dalam wadah node, ya, node. Nah, kenapa tampilannya itu seperti itu? Itu diberikan alasannya oleh Richard sendiri. Ada jurnalnya di International Journal Social Research Methodology. Nah, silakan adik-adik atau teman rekan-rekan sekalian membaca di jurnal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui dari NVivo ini kan dia adalah termasuk dalam Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Jadi dia masuk ke dalam software ini atau disingkat dengan CAKDAS. Jadi sebenarnya teman-temannya NVivo ini ada banyak. Jadi nggak hanya NVivo saja sebagai alat bantu untuk menganalisis data kualitatif. Contohnya ada namanya MaxQDA. Nah, saya ingat beberapa bulan yang lalu, awal-awal pandemi itu, beberapa teman-teman dosen itu ada yang ikut, termasuk saya sendiri, saya juga ikut dalam dalam pelatihan itu. Cuma karena itu ya trial juga yang di-download. Jadi trial itu sifatnya adalah perkenalan. Jadi tidak semua fitur-fitur itu bisa kita aktifkan. Nah, kalau kita ingin sebenarnya sudah jatuh cinta pada salah satu software itu, kita ya harus membeli atau mencari crack-nya gitu ya. Nah, ada juga Aquat, kemudian ada Atlas, DDoS, Qualcoder, Tans Analyzer. Nah, untuk MaxQDA ini kelebihannya sama DDoS itu, mereka bisa dia ada statistical tool-nya, jadi bisa langsung mengerjakan tool statistik. Nah, jadi yang perlu diingat adalah dalam menganalisis data kualitatif ini, meskipun kita dibantu oleh namanya komputer melakukan analisa, tapi kita juga sepenuhnya jadi bukan berleha-leha gitu ya, menyerahkan kemampuan untuk menganalisis itu kepada software tersebut, karena tidak ada yang namanya perangkat lunak itu dapat menganalisis data kualitatif kalau tidak dikendalikan oleh penelitinya, sehingga tuntutannya kembali kepada si peneliti itu sendiri. Jadi dia yang harus jeli. Contohnya misalnya kita sudah melakukan coding ya, dan kemudian ketika kita menjalankan query, jadi ada istilah di dalam NVivo itu. Jadi setelah kita mencari tahu siapa saja yang mengatakan atau terkode dengan kata, maksudnya tulisannya, misalnya jarak ya, misalnya jarak. Nah, terus jadi yang tulisan yang ada kata jarak langsung terkode jarak. Nah, kalau kita tidak melakukan refleksi lagi gitu ya, akhirnya padahal ada kalimat yang juga sebenarnya menunjukkan jarak. Misalnya rumah sakit jauh dari rumah saya. Nah, itu kan jarak juga ya, menunjukkan jarak juga. Nah, itulah yang disebut kenapa sekalipun software tersebut sudah mampu melakukan coding atau auto coding gitu ya, tapi kita harus tetap melihat kembali kode-kode yang sudah kita buat gitu ya. Nah, hal tersebut sudah pernah ditulis oleh salah satu peneliti, yaitu di judulnya The Implication of Using NVivo Software in Qualitative Data Analysis. Jadi dia memberikan
tulisan mengenai apa yang sudah dialaminya ketika menggunakan NVivo dalam analisis data. Nah, jadi berikutnya saya akan mengingatkan kembali, walaupun saya tahu bahwa mata kuliah kualitatif ini sudah berakhir dan mulai Senin depan semuanya akan memulai ujian gitu ya. Tapi hanya sekedar mengingatkan saja bahwa sebenarnya dalam kualitatif itu ada 3 jalur analisis data kualitatif yang kita sebut pertama reduksi data, ya, mungkin sudah nggak asing lagi ya. Reduksi data itu adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Nah, reduksi itu tidak perlu kita artikan sebagai kuantifikasi data sebenarnya. Kemudian setelah ada reduksi data gitu ya, ada penyajian data. Jadi penyajian data itu berupa kegiatan ketika sekumpulan informasi itu disusun yang akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi bentuknya itu berupa teks naratif atau berbentuk pencatatan lapangan, bisa juga matrik, grafik, jaringan, dan lembaga. Nah, itu bentuk penyajian data. Nah, baru di akhir ada penarikan kesimpulan. Jadi seperti itulah jalur dari analisis data kualitatif. Ya. Mungkin rekan-rekan yang sudah terbiasa melakukan penelitian dengan kualitatif sudah terbiasa dengan tahap-tahap ini. Nah, dalam NVivo, data yang bisa dibaca, terutama yang 12 Pro gitu ya, yang 10 juga sudah gitu, tadi kita lihat. Cuman yang 10 sosial media yang nggak bisa. Nah, ada data sosial media, jadi bisa masuk ke situ. Jadi bisa diimport dengan Encapture tadi. Kemudian catatan lapangan ini kan dari peneliti. Wawancara juga survei. Nah, survei ini juga bisa dari SurveyMonkey. Audio, video, kemudian artikel jurnal. Terus, nah, jadi NVivo ini dia bisa membaca dari SurveyMonkey langsung gitu. Kemudian data yang berbentuk Word, Excel, kemudian PDF, Twitter, Facebook, Mendeley, kemudian EndNote, kemudian Zotero, kemudian SPSS. Jadi data itu bisa dibaca dalam NVivo. Jadi dia mau menerima ketika diimport. Nah, sekali lagi, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa NVivo itu sesungguhnya membantu peneliti untuk mengeksplorasi makna, keterhubungan, dan perbedaan antara konsep atau kasus, dan kemudian dari hasilnya itu peneliti bisa memvisualisasikan hasil dari eksplorasi saat mengolah data dalam NVivo. Nah, ini bentuk-bentuk visualisasi yang dikeluarkan oleh NVivo. Jadi ada word cloud disebut. Jadi ini tampilannya semacam teman-teman menggunakan Mentimeter. Biasanya yang sering ikut webinar itu pasti awal-awal pembicara itu menggunakan Mentimeter. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perbedaan pemahaman atau sejauh mana pemahaman dari audiens biasanya. Kemudian ada yang disebut dengan mind map. Nah, dari mind map itu ya bisa kita lihat keterhubungan seperti apa. Kemudian ada tree map, ada konsep map. Nah, konsep map bentuknya seperti ini nih, kayak ini ya. Kayak bagan kalau kita melakukan SEM ya, kalau apa tuh namanya? Saat kita melakukan uji faktorial. Nah, oke.
Kemudian ada hierarki chart. Hierarki chart itu bentuknya seperti ini. Jadi kotak-kotak, tapi dalam kotak-kotak ini ada kode-kodenya. Kemudian ada project map. Nah, jadi inilah bentuk visualisasi dari apa tuh namanya, dari NVivo. Nah, dari visualisasi ini peneliti bisa mengambil kesimpulan apa yang sudah dari apa namanya, kesimpulan dari kode-kode yang sudah dibuat gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita pahami saat kita menggunakan NVivo. Jadi ini seperti pengantarnya ya. Yang pertama itu adalah import. Jadi di dalam import ini kita membawa data apa namanya, dokumen interview ke dalam ruang kerja NVivo gitu ya. Kemudian ada explore namanya. Jadi di sini peneliti itu membuka kembali file yang sudah diimport, kemudian untuk dilihat gitu ya. Nah, setelah itu ada code. Jadi di sini peneliti melakukan coding gitu. Jadi di sini dicontohkan bahwa ada balance nah codingnya ya. Jadi banyak partisipan itu mengatakan balance. Kemudian ini keseimbangan gitu. Ini codingnya. Dan kemudian setelah coding bisa dilakukan namanya query. Jadi di sini peneliti bisa melihat apakah seperti apa partisipan lain itu juga mengatakan balance. Jadi seberapa banyak kata-kata balance itu keluar sesungguhnya dan siapa yang mengatakannya, nah gitu. Terus kemudian ada reflect. Nah, jadi di sini setelah hasil query diperoleh, kemudian si peneliti ini bisa merefleksikan kembali si balance coding balance tadi. Jadi bisa diletakkan satu tempat. Oh, ini balance ini seperti ini gitu ya. Diatur-atur gitu. Terus kemudian baru setelah dipahami kode-kode semua tadi itu, nah baru akan divisualisasikan. Divisualisasikan bentuknya seperti apa. Tadi kan ada bentuk visualisasi tadi itu. Ada tree map gitu ya. Nah, yang seperti ini tadi kalau ada yang merasa terlewatkan. Ada mind map, project map, nah kayak gitu ya. Nah, kelebihan lain NVivo ini dia ada memo. Jadi, nah mungkin teman-teman yang terbiasa kualitatif sangat paham sekali bahwa di dalam penarikan kesimpulan atau melakukan analisis data kualitatif itu bentuknya apa namanya selalu berputar. Jadi seolah-olah kapan penelitian, kalau ditanyakan kapan penelitian itu berakhir, yang mengerti hanya peneliti. Mungkin kalau yang kuantitatif kan kapan berakhir, ketika sudah analisis, keluar datanya, oke gitu, berakhirlah penelitian. Nah, kalau kualitatif tidak seperti itu, sehingga bentuknya itu seperti bola ya, cycle. Jadi bisa, kalau kurang nambah lagi di datanya misalnya. Bisa diimpor lagi. Nah, jadi agar ingin memudahkan peneliti, makanya di NVivo ini ada memo. Jadi di situ, di memo ini, peneliti itu bisa mencatat misalnya ide aja, project memo namanya ya. Jadi di project memo itu, si peneliti misalnya dia sudah melakukan, jadi bisa dibayangkan kalau orang sudah melakukan penelitian itu waktunya lama sekali. Jadi saya sangat paham teman-teman yang sedang ambil kuliah S3 itu kenapanya lulusnya lama, karena ketika sudah ambil data, apalagi yang didahului dengan kualitatif atau kuantitatif sekalipun, pasti itu lama nongkrong depan laptop dan tidak selesai-selesai. Nah, jadi setelah dilakukan, jadi sebelum kita jadi saat kita masuk
lagi mengolah data gitu ya, kita bisa masuk ke memo. Jadi situ kita tulis di project memonya. Oh jadi jadi penelitian ini akan mewawancara ini bentuknya begini, tujuannya begini-begini. Nah itu ada di project memo. Kemudian setelah itu memo itu tidak hanya project memo aja, ada namanya note memo. Nah, jadi saat peneliti melakukan coding itu bisa juga kasih catatan. Misalnya, oh kenapa ya cek kesehatan codingnya diberikan begini nih karena begini. Nah, tujuan memo ini adalah agar ketika peneliti itu ingat kembali, ini kenapa kemarin ya, saya kok kasih coding ini ya? Karena kadang kan peneliti itu saking banyak data dibaca, karena sampai lupa apa yang sudah pernah didapat gitu ya. Kadang lari-lari gitu. Semakin bertambahnya umur ya, tentu juga semakin bertambah lupanya gitu. Nah, jadi itu disimpan di memo. Jadi bisa dibuka. Oke. Terus itu tadi sekilas apa yang ada di tuh. Nah, ini ada beberapa istilah yang hanya istilah saja ya. Ya dia nggak keluar juga gitu ya di dalam fitur-fiturnya gitu. Fiturnya keluar ya kayak source, notes gitu ya. Cuman ini ada istilah-istilah yang biasa ada di dalam NVivo. Jadi ada source itu ya seperti tadi bahan penelitian itu ya kayak tadi penelitian kita bentuknya PDF kah, naskah kah gitu ya, gambar, video gitu, audio, apapun lah itu ya. Nah itu kita sebut sebagai source. Kemudian note. Nah ini proses pengkodeannya kita sebut note. Gitu ya, proses pengkodeannya. Kemudian ada note. Jadi note ini wadahnya. Jadi setelah kita kode, masukkan ke wadah notes ini gitu. Kemudian ada klasifikasi source. Jadi kalau di klasifikasi source ini, jadi memungkinkan peneliti mencatat informasi tentang sumber-sumber tadi, misalnya dari data bibliografi gitu ya. Kemudian ada namanya klasifikasi note. Klasifikasi note itu memungkinkan peneliti mencatat informasi tentang orang, tempat atau kasus lain, misalnya data demografis tentang orang, misalnya di Semapanam gitu. Nah itu namanya klasifikasi note disebut. Nah untuk membuka NVivo nih saya ini yang trial. Kalau teman-teman mungkin cari yang buka yang di apa namanya di YouTube itu mereka nggak pakai trial. Jadi kalau kita bukanya trial, kemudian cari cara mengaplikasikannya di YouTube, itu kita pusing sendiri. Karena kok beda-beda ya. Kok kita coba nggak bisa, itu ya karena kita ambilnya trial. Namanya juga orang jualan gitu kan. Mana maulah dia kasih semua. Jadi ada yang ditutupinya gitu. Kan orang jualan ya, maksudnya ilmu itu kan mahal gitu ya. Ilmu itu mahal ya, atau apa ya. Jadi dia kan bersusah payah ya dalam membangun jaringan dan semuanya, kita tahu lah gitu ya. Nah, jadi ini yang trial. Tapi secara umum begini bukanya. Dan tapi untuk tampilan ya, saya lihat yang 12 8 itu beda-beda tampilannya. Nah, jadi di tampilan saat kita membuka NVivo itu ya, kita langsung, kalau kita udah install gitu ya, kita udah install nih misalnya. Nah, install tuh trialnya macam-macam. Ada yang sampai 30. Saya kemarin kebetulan ke 30 hari. Kenapa saya gunakan 30 hari? Saya sebenarnya punya dulu di laptop lama. Karena terakhir saya menggunakan NVivo ini 2018. Cuman kan saya ganti laptop. Sehingga saya nggak membuka kembali yang di lama itu gitu. Saya coba mengingat-ingat kembali gitu. Saya buka yang baru aja gitu. Itu ceritanya ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini di tampilan ini nih
ini berita atau tips terupdate dari komunitas NVivo. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi apa saja yang terjadi gitu ya. Ini juga kayak internasional gitu ya. Nah, ini dari grup mereka nih memberikan tips-tips di sini nih. Jadi kita kayak punya teman lah, kayak punya teman. Nah, ini ada new project, open project, help. Jadi ini nih kalau kita mau masuk baru, ya kita tentu bikin masuk ke new project gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya project, sebenarnya banyak cara masuknya ya. Kita buka file kita di dokumen aja langsung juga keluar filenya langsung diklik juga bisa. Tapi kalau kita sekalian membuka ini ya kita buka aja open project gitu, sama aja gitu. Jadi sebenarnya di komputer itu banyak jalan menuju Roma sebenarnya. Oke ya. Nah, terus untuk membuat project baru itu ya. Oh ya, ini saya hanya sekedar menjelaskan, nanti kita coba ya, nanti kita coba. Oke. Nah, untuk membuat project baru, ini kita klik ya, klik new project, itu akan keluar. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita kasih judul apa misalnya ya. Misalnya tentang banjir. Banjir bukan materi kita ya. Misalnya kita mau kasih ya apanya judul SLR-nya Bu Yuni ya, dia student will being. Nah, title-nya student will being misalnya. Oke. Nah, deskripsi ini bisa kita kosongkan aja karena ini untuk keterangan. Misalnya kita ingin kasih penjelasan di sini nih. Misal takutnya nanti bercampur kan dengan student will being yang lain gitu. Kita kasih student will being SLR atau apalah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini keterangan aja ya. Nah, kemudian kalau kita ingin buka nih, tadi saya bilang tadi tuh, bisa langsung masuk ke Word. Oke ya. Nah, ini kita masuk ke ruang kerjanya NVivo. Kalau kita sudah masuk ke project-nya, ini ada toolbar-toolbarnya. Jadi ada bentuknya, mungkin ada yang, sebenarnya saya yakin nih udah ada yang pinter banget tentang NVivo karena saya lihat tadi pesertanya kayak Riangga itu mah sudah pernah menggunakan NVivo, tapi saya kok dia ikut lagi. Padahal ini cuman pengantar lah istilahnya, bisa lah nanti Riangga sebagai penjawab ya. Terus kemudian mungkin teman-teman yang udah S3 saya yakin lah sudah berkenalan nih dengan NVivo atau MeskDA. Oke. Jadi ada toolbar akses cepat nih di sini di atas sini. Nah, itu ada file sama seperti file lain, ada untuk bisa nge-save, bisa nge-print gitu ya. Kemudian nah ini yang ditawarkan nih di sini. Ini ada home, create, external data namanya ya. Ini untuk bikin project gitu yang ini. Ini untuk import data, tapi ada juga ya import ditulis sendiri, ada juga jadi macam-macam itu tampilannya nggak sama. Query, explore, layout, view, oke. Nah nanti kalau kita klik ini tampilan di bawahnya akan berubah ya, sama kayak Windows. Nah bedanya lagi ada tampilan navigasinya di sebelah kiri di pojok kiri bawah. Jadi tadi itu di atasnya, nah ini di kiri bawah. Kalau dari arah saya kiri ya. Nah, kiri bawah. Jadi ada source. Nah, yang ini nih folder yang kita bikin nih sebenarnya. Jadi kita bisa menambahkan isiannya. Tergantung kita. Misalnya kita ingin masukkan data apa, masukkan ke sini juga bisa. Kita tambahkan gitu. Nah, nanti ini yang bagian bawah ini adalah kerja-kerja yang sudah kita lakukan nih di sini nih. Nah, itu dia. Nah, ini cara mengimport data ya. Tadi ambil dari eksternal, ini sebenarnya ini dari eksternal kita buka. Kemudian karena, nah ini nih, karena sekali lagi kita itu adalah saya downloadnya trial, jadi yang katanya itu data segala-gala data masuk, nggak bisa. Jadi yang bisa dimasukkan di sini hanya data Word. Oke ya, jadi terpaksalah nanti contohnya itu dengan Word.
input saja. Ini buka data. Nah, oke. Nah, yang paling yang awal-awal selalu kita lakukan di dalam NVivo ini adalah namanya coding, gitu ya. Meskipun saya tahu, teman-teman pasti tahu coding, ya itu mengkode gitu kan. Jadi kalau kita ambil dari bukunya Mas Suberman dan Sadana, coding itu ada dua, yaitu first cycle coding, second cycle coding. Nah, kalau cycle coding pertama itu sebenarnya kita mengkode tunggu. Nah, jadi kita mengkode kode yang mewakili kondisi di lapangan atau apa adanya. Ya, seperti itulah nyatanya gitu ya. Nggak diubah. Terus apa yang ada yang diungkapkan oleh si partisipan. Kemudian kalau second itu adalah sudah ada proses generalisasi dari kondisi lapangan. Jadi sudah ada data dulu yang banyak kita dapatkan, barulah second cycle coding itu bisa kita lakukan. Jadi nggak bisa yang namanya kita langsung, oh ya saya tahu. Nah, saya punya pengalaman nih. Saya tahu anak asisten itu kan pinter-pinter ya. Apalagi yang ikut-ikut penelitian. Ini pengalaman ya, bukan menjelekkan. Jadi pengalaman. Karena nggak sabar nih. Jadi karena menganggap gampang gitu kan. Namanya anak-anak pinter itu kan kadang macet kalau berpikir tuh kan dia langsung cepet gitu. Cep rasanya tuh cepet. Padahal sebenarnya kalau kita detilkan lagi yang sebenarnya dilakukannya itu tuh salah. Jadi langsung dia lompat. Kalau kita di indigenous itu kan nanti kita tahu ada step 1, K1, K2, K3 gitu ya. Validasi 1, 2, 3, validasi. Namanya apa? Kok jadi lupa saya. Kode 1, kode 2, kode 3 ya. Iya, K1, K2, K3. Nah, jadi dia lompat tuh. Jadi dia 1 tuh merasa nggak perlu, padahal kan 1 tuh penting itu untuk kita lihat apakah sebenarnya jadi apa sebenarnya diungkap oleh data ini gitu kan. Nah, jadi dia langsung mengartikan langsung cep akhirnya larilah dari kenyataan kan gitu. Nah, jadi itu tadi yang kasus melompat. Jadi harusnya memang first cycle coding ini kita harus jeli dulu, harus diulang. Oh, apa benar ya? Makanya kalau orang melakukan penelitian kualitatif itu saya ingatlah kata Pak Bandi itu, beliau sampai ke kamar mandi pun mungkin Bu Lisa ngalami juga nih ya, atau ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi pikirannya hanya itu aja. Sampai mungkin masakannya pun berasa kualitatif kali ya. Nah, itu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit nih ya, bukan menggurui dan apa-apa. Ini karena ada banyak mahasiswa juga saya tengok kan. Di dalam first cycle coding itu ada namanya descriptive coding. Jadi biasanya ya. Jadi kalau kita lihat di literatur, saya bahas dulu tentang kalau kita beberapa tulisan tentang kualitatif. Jadi banyak pemahaman sih tentang kode-kode ini. Jadi ada yang menyebut deskriptif, NVivo ada namanya struktur gitu ya. Itu disebut coding awal, initial coding. Ya, namanya initial coding. Pasti mahasiswa semester 5 ya, pasti sudah tahu ada initial coding, axial coding gitu ya. Nah, ini termasuk sih di situ tuh dia. Tapi di sini ini dia ada emotion coding ya. Kalau di tempat tulisan lain nggak masuk dia di Saldana. Ya. Nah, saya hanya bahas referensi yang ada tadi ya. Nah, namanya descriptive coding. Jadi biasanya ini kata kerja. Jadi merangkum kata-kata lapangan. Jadi misalnya kayak di sini saya contohkan ya. Ini jangan dianggap paling benar nih contoh nih. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan kebijakan pemerintah. Nah, noun-nya itu kata kerjanya ya itu. Jadi dia bisa kita codingkan bahwa ada kata codingnya kebijakan pemerintah gitu. Jadi karena kita ingin melakukan descriptive coding, gitu ya.
Kemudian ada disebut dengan in vivo coding. Nah, ya ini yang saya bilang tadi. Jadi in vivo gitu ya, itu diambil dari vivonya itu diambil dari ini nih, in vivo ini gitu, in vivo coding, karena dia ingin mengolah data yang sebenarnya nyata-nyata ada di yang didapat dari informan gitu. Jadi kalau di sini ya dikatakan seperti kayak kata yang sering muncul lah di info atau dianggap penting atau yang benar keluar yang asli ada nyatanya di apa namanya di responden itu. Jadi yang dialaminya. Dia bilang misalnya saya tertipu dengan keterangannya, kan tidak mungkin keterangannya ya, karena yang dimaksud adalah tertipunya gitu. Kalau keterangan nanti deskriptif jadinya ya. Nah, terus kemudian emotion coding. Jadi sini adalah perasaan yang diungkapkan oleh informan biasanya berbentuk kata sifat. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan kebijakan pemerintah. Sifat tidak nyaman gitu ya. Kemudian ada namanya proses coding. Jadi kata kerja yang menjelaskan sebuah proses. Misalnya kami sedang, ya waktu itu kami sedang masak nasi misalnya gitu ya, masak nasi. Memasaknya berarti yang dikode gitu, yang dianggap penting gitu ya. Kemudian ada namanya values coding. Jadi nilai-nilai yang melekat pada informan. Jadi contohnya ini adalah alasan saya menggunakan pupuk organik itu adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi nilainya, nilai coding yang ingin kita ambil tentunya adalah menjaga keseimbangan alam. Nah, itu contoh cycle coding. Nah, berikutnya tadi second cycle coding. Jadi setelah kita dapat tadi kode-kode tadi itu, barulah kita bisa melakukan second cycle coding. Nah, di sini ada kategori atau tema gitu ya, cause explanation, relationship, kemudian theoretical construct. Nah, yang dinamakan kategori atau tema ini seperti kita bisa misalnya ya, ada teks bla 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 gitu ya. Terus dihasilkan kode bla 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 sampai kita akhirnya bisa menyimpulkan, oh, ini mungkin teman-teman yang rata-rata mahasiswa biasanya banyak yang kategori atau tema ini nih. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh ini artinya ketahanan keluarga nih bicaranya. Nah, gitu ya. Terus kemudian atau cause explanation. Misalnya ini ada bullying, kita dapatlah kode dari apa ya, data kita dapatlah kita akhirnya ada bullying gitu ya. Oh, terjadi bullying, bullying. Oh, ini. Terus kemudian ada kode lagi iklim sekolah. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan nih. Kesimpulan, oh berarti sudah terjadi liberalisasi sekolah. Maksudnya itu liberalisasi itu, oh ini enggak memaksa nih sebenarnya. Jadi kan kalau sekolah itu cukup liberal kan orang tuh bisa, ya boleh belajar. Seni apa namanya kok seni? Seseorang misalnya merasa melakukan A itu boleh aja karena itu nilai dia, jadi nilainya harus diterima seperti itulah. Di iklim sekolah yang mendukung model seperti itu, maka disebut dengan diambillah, oh kayaknya ini bisa kita sebut dengan liberalisasi sekolah. Nah, bisa juga seperti itu. Terus ada lagi namanya relationship, jadi hubungan antar informan. Unit analisisnya lebih dari satu, misalnya kayak buruh bos. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ya, ada misalnya di situ di perusahaan itu ada masalah, selalu ada masalah antara misalnya buruh sama bos, dan itu dialami oleh beberapa misalnya berapa buruh gitu ya. Berarti kita bisa, oh berarti nih gitu ya. Sebenarnya ekspektasi maksudnya tuh bosnya itu suka dia gitu ya, dimanfaatkannya malahan karyawannya itu untuk, jadi bos dalam arti ini bukan perusahaan ini ya, bukan perusahaan yang dimiliki banyak orang atau organisasi pemerintahan, bukan. Tapi ini misalnya kayak di apa namanya, perusahaan individu lah gitu ya. Nah, berarti ada eksploitasi. Berarti bisa kita sebutnya ada eksploitasi, kita kasih ininya codingnya gitu ya. Nah, ada namanya theoretical construct. Jadi di sini ya, jadi kita sudah memiliki teori dulu, kemudian kita uji sehingga kita bisa tahu
oh rupanya benar ya. Nah, kayak gitu ya. Berarti memang sesungguhnya misalnya memaafkan itu bisa membuat bahagia misalnya, karena ada teorinya bahagia. Maafkan ya. Memberi ya, sedekah. Nah, seperti yang dijalankan Budian setiap Jumat, saya belum pernah ikutan tuh. Jadi bisa membuat orang bahagia gitu ya. Oh betul nih. Nah, atau kok enggak ya? Misalnya gitu ya. Kalau hasilnya kemudian kebalikannya gitu. Nah, kembali ke NVivo gitu ya. Jadi ada dua ruang coding pada NVivo. Diingat ada notes and case gitu ya. Jadi dua-duanya itu bisa kita lihat dia kayak sebagai wadah nih, contohnya ada ini kayak kontainer gitu ya. Nah, ini ada data tentang alasan. Jadi kita sebut alasan bertani organik gitu ya, codingnya. Kemudian data tentang kecewa kita letakkan di dalam note. Kok saya nunjuk-nunjuk pinggir. Ini nih. Ya dia di dalam note, ini note-note-nya nih. Ini note-nya. Kita coding misalnya ada di note ini isinya data kecewa. Kita label kecewa. Nah, cases itu menunjuk kepada informannya, ini data tentang NN. Nah, kalau untuk yang apa? Sekali lagi, yang terakhir itu nggak ada case-nya. Gitu. Jadi memang amat terbatas-batas memang. Terus, nah, jadi kalau di dalam Vivo, untuk membantu peneliti dalam menjernalisasikan tadi kan coding tadi, maka ada disebut dengan parent and child node. Sebenarnya tidak hanya parent and child aja ya, sampai cucu-cucunya juga bisa, tergantung ketelitian kita dalam melihat data. Nah, itu jadi bisa kita bikin tema, kategori, subkategori ya, misalnya bisa seperti itu bentuknya. Nah, ini dia, kalau saat bentuk tampilannya ini saya ambil bukan dari punya saya nih, karena saya tidak nggak ada sana trial gitu ya. Nah, bentuk tampilannya meriah kan, banyak gitu nih. Nah, terus jadi kalau kita ini ini namanya parent and child tadi nih. Codingnya bisa di anak-anak ini. Ini parentnya, ini childnya, ini grandchild ya, apa cucu. Ini cicit-cicitnya nih. Tuh. Nah, jadi akhirnya tampilannya akan seperti ini, sehingga kita lihat nih misalnya ya, waktu itu orang ini punyanya data tentang gizi kalau nggak salah ya, jadi makanan nih. Jadi terlihatlah kalau misalnya di NTT sama di daerah Jawa itu beda pemahaman tentang gizinya. Kalau di NTT karena orang makannya jagung ya makan bergizi sebut jagung gitu. Kalau di Jawa kayak keju gitu. Saya juga waktu kecil nganggap Jawa itu kota banget. Karena waktu itu saya baca majalah Bobo, jadi digambarkan di Jawa itu sudah kenal komputer. Rupanya saya ke Jawa Timur lebih lebih desa dari Pekanbaru. Maksudnya Jawa Timur bukan Surabaya ya, Ponorogo maksudnya. Oke ya. Terus, nah ini kalau kita bekerja dengan ini contohnya, kalau kita sudah masuk bikin note dan sebagainya. Nah, ini lagi yang saya katakan kita bisa melakukan query gitu ya. Jadi, fitur ini membuat facilitas text search untuk mencari kata yang sama. Jadi, kita ingin mencari kata yang sama itu apa aja. Ya. Jadi, kita gunakan text search. Kemudian, untuk mencari kata yang sering muncul, kita gunakan word frequency. Kemudian, kita ingin buat hubungan antar kata, kita gunakan word tree. Ya. Jadi, seperti itulah sekilas tentang ini memo yang saya sebutkan tadi itu ya. Jadi sampai ke memo analis tadi saya hanya menjelaskan note memo aja. Jadi ada memo hasil query juga. Jadi saat kita melakukan query pun kita bisa tulis catatan gitu ya. Terus saat kita melakukan analisis dan prosedural juga iya gitu. Itu dia. Dan NVivo sendiri juga bisa kita buat memo. Nah, ini pelaporannya. Jadi oke. Nah, jadi ada banyak tutorial sebenarnya yang bisa kita lihat untuk melihat tutorial NVivo ini ya.
ada yang dari Latrobe University sendiri, ada juga yang dari Anissa kalau nggak saya itu dia pakai Pro 12 dia. Apa Envivo 12 Plus. Oke, itu saja Ibu Ayani yang sudah bisa saya share. Arsa ya. Sesungguhnya saya deg-degan dan tadi merasa kira-kira saya bisa menyampaikan enggak ya gitu ya. Terus kemudian ya saya berharap yang sedikit ini. Oh ya, belum selesai ya. Jadi ini baru ininya aja gitu ya. Baru PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita ke latihan. Atau ada intermezzo dulu Bu Yani atau gimana? Monggo lanjut, Bu. Oke, sip. Oke ya. Mana? Kok tampilan tunggu. Oke ya, akan saya lanjut ke kita latihan. Saya anggap semuanya sudah stop screen ya. Stop share. Jadi tunggu saya buka dulu. Oke. Oke, ini udah nampak ya Bapak Ibu? Nampak. Nah, ini dia jadi ini dia Envivo-nya karena saya sudah masuk ya tadi ya. Nah, jadi hanya yang sederhana saja sebenarnya yang saya bisa sajikan ke Bapak Ibu karena penggunaan waktu itu di Indigenous, ini pengalaman ya di Indigenous. Kami hanya membutuhkan ini aja, not-not ini aja. Coding-coding ini aja yang kami butuhkan. Misalnya berguna berapa sih jumlahnya gitu. Nah, waktu itu karena masih jadul banget gitu ya, kita alay-alay gitu. Jadi ya misalnya dapatnya 2, 3, terus kita pindahkan ke Excel, terus kita kita gunakan SPSS. Nah, itu tuh waktu itu seperti itu. Jadi hanya sedikit. Jadi kita ini aja ya, misalnya kita ingin ambil data, bikin data baru gitu ya. Saya close dulu aja yang ini. Oh iya. Aduh, data saya tetap itu juga ya. Jadi saya nggak punya data ini nih Bapak Ibu, nggak punya data lain selain data yang diberikan oleh si Anggi kepada saya. Nah, tadi kan saya sudah contohkan kalau misalnya kita udah masuk ya, kita kasih namanya latihan. Nah, ini nama filenya latihan. Nah, kita kalau ingin mengambil data, nah karena ini trial, jadi kita cuma bisa dokumennya aja Bapak Ibu nih. Nah, import, ini kan keluar nih import nih. Nah, kita browse, kita mau ambil data yang mana gitu. Nah, pilih di sini. Nah, ini karena apa? Karena trial, bisanya cuma ada data-data di sini. Nah, jadi nggak hanya bentuk Word, jadi semua seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada gambar, bisa juga gambar. Misalnya yang di Bapak Ibu, contohnya tadi saya punya gambar ini di internal ini ya masih baru. Itu adanya image WhatsApp ya. Nih bisa dilihat, bisa dibuka deh ya. Nah ini. Nah kalau yang nggak trial itu biasa nanti di sini ada tampilannya tuh ibu-ibu ngikuti dia. Nah ini enggak ada dia. Ini pun kosong. Jadi maklumlah namanya juga gratisan. Nah itu dia. Gini lagi ya, saya lupa nyampaikan. Nah, di Envivo ini, meskipun kan kok gambar-gambar, padahal coding gimana mau codingnya gitu ya. Nah, jadi ini nih, meskipun gambar, tetap di sebelah sini nanti, ini kalau yang beneran ya Bapak Ibu ya. Ini karena cuma segini aja kemampuannya. Jadi di sini nih kita bisa menulis. Misalnya ini, kalau nggak salah ini bukti apa ya nih?
bukti saya ngisi apa waktu itu ya. Jadi bukti mengisi data bayar pajak misalnya. Nah, di sini saya tulis. Nah, dari sinilah, dari tulisan ini baru di-coding. Jadi bukan artinya gambar itu dia mengcoding sendiri, enggak. Jadi tetap. Tapi kalau dia udah bentuk tulisan, nah dia dalam bentuk tulisan itu sudah bisa langsung. Tapi kalau belum tetap dia harus kita kasih tulisan dulu. Nah, begitupun yang bentuk audio. Kalau audio itu kalau yang kerennya itu tinggal diseret, taruh di sini audionya, kemudian akan keluar tampilan di sini, kita hidupkan, dan situ sudah ada pengaturannya, mau lambat, mau lambat, mau cepat gitu ya. Ada pause-nya. Nah, kita mau, jadi yang bagian kata-kata yang mau kita highlight gitu ya, highlight, nah itu kita seret, kita select, set, sampai di situ nanti keluar cuma dari pembicaraan detik sekian sampai sekian. Nah, jadi apa yang dikatakannya ditulis, tek. Nah, jadi begitu. Bisa juga kita menyerahkannya ke NVivo untuk menuliskannya, gitu ya. Nah, gitu juga apa lagi ya? Nah, kalau data apa? Data YouTube, data YouTube. Apa namanya? Data kayak dari Twitter, Facebook dan sebagainya itu pakai Encapture tadi. Jadi nanti di sini ada fiturnya Encapture namanya. Di sini ada nggak ya keluar ya? Nggak keluar dia karena ini trial. Jadi ada Encapture. Nah, di situ nanti bisa dilingkan ke Facebook itu atau sosial media itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia akan langsung membaca, nanti tampil keluar di sini tampilannya. Tampilannya akan keluar di sini. Terus, nah, saat kita mengkode, nah, contoh ya, cara mengkode. Ini udah ya, Bapak Ibu. Terus kemudian kita masuk ke mengkode. Salah. Tunggu saya keluar dulu ya. Nah, ini kita kembali ke data latihan. Jadi misalnya saya ingin mengkode ini, contoh mengkode ini contoh ya. Aku yakin nih ada yang mahir nih. Oh, berguna udah. Ini ceritanya data tentang toleransi Bapak Ibu. Jadi kenapa toleransi itu penting gitu kan? Ini jawabnya alasannya karena gitu. Karena manusia apa ya, ini lebih enaknya apa ya? Enggak enak ini. Menjalin hubungan. Islam tentang, ini harus berini nih. Menambah sosialitas. Nah, again. Kita inilah menambah sosialitas. Oke. Kemudian dianalisis ini. Nah, ini ada code NVivo, langsung diklik. Sorry, karena saya menambah sosialitas sudah pernah kok. Nah, tuh langsung dah. Menambah sosialitas. Terus apa lagi? Menjaga perasaan. Misalnya ya. Iya. Ini akibat tidak pakai mouse. Ya, langsung code NVivo. Nah. Nah, menjaga perasaan. Jadi satu. Nah, itu ya. Nah, tadi kalau kita ingin melihat tadi ini pakai query ini tidak aktif dia, Bapak Ibu. PHP. Terus lagi ya yang belum di-share. Oh, untuk mewarnai. Nah, ini ada bukan. Mana dia? Nah, nih. Jadi ini kan saya non nih. Nah, select item. Select all. Nah, nih.
Kalau dulu saya tampilannya langsung keluar dari sini, kalau ini sebelah sini ya nih dia. Nah, ini udah beda tampilan kayaknya. Jadi sebenarnya yang saya pakai dulu tuh lebih tua umurnya pada ini lagi. Oh ini highlight ini dulu saya pakai. Coding for all nodes. Nah ini dia, nih. Oke lupa saya. Jadi nih, jadi langsung yang sudah saya pernah kode, nah, langsung dia apa tuh namanya terbold. Nah jadi disinilah mainnya gitu ya. Terus kemudian, nah ini mati semua, gak ada yang hidup. Nah ini untuk model-model, nah model ini saya sudah bikin, nah, cuma model sederhana. Tampil dia. Jadi bisa juga kita bikin model seperti tadi ya, kita maunya bentuk hubungannya itu seperti apa, kayak kita bikin pohon waktu kita menjalankan SEM gitu, tuh model tuh. Jadi sekali lagi memang apa tuh namanya, peneliti itu memang harus paham dengan apa yang ditelitinya gitu ya. Terus lagi ini nih model nih. Nih misalnya kita kalau mau buat model apa, nah, terus nanti kita buka dulu sama seperti tadi, misalnya apa nama modelnya gitu ya, kita klik oke, nanti keluarlah dia bentuk seperti ini. Oke, coba kita ini ya. Nah, misalnya toleransi. Dia kalau sudah ada nggak mau lagi dia. Sudah pernah ada katanya. Toleransi. Oke kan keluar dia. Nah, terus sudah kita mau ambil nih, sebenarnya kita mau bentuknya seperti apa nih? Ada nih, cycle kah? Dia mati ya. Oke. Tunggu, model saya kok nggak keluar deh ya. Tunggu dulu Bapak Ibu ya. Mana tampilannya model? Tunggu dulu ya. Harusnya keluar di sini nih. Yang mana ya model saya bikin kemarin ya? Berarti apa yang ini? Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, nih. Jadi diambil dari data latihan tadi. Terus ya, jadi bisa dibikin model. Terus bisa juga dibikin warna ininya. Artinya begitulah. Jadi sebenarnya ini ya. Nah, terus lagi ini sebenarnya, oh ya, saya lupa lagi nih. Di NVivo ini sama kayak di Mendeley juga ya. Jadi dia bisa dikerjakan rombongan. Mana tadi? Nah, di sini di pojok sini, apa dia enggak keluar? Di pojok sini, tadi ada dia. Di pojok sini ini ada project gitu ya. Nah, ini nih adalah project yang dilakukan misalnya Bu Yani sama saya gitu. Nah, nanti bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah, sehingga makanya dia perlu apa tuh namanya, mengatakan misalnya ini dibuat siapa, kapan, nah gitu ya. Mimi saya berarti semuanya. Jadi seperti itu enaknya. Sekarang kan kita ngetren penelitiannya bareng-bareng tuh, seperti Bu Indah kayak Bu Indah sama teman-temannya tuh kualitatif itu. Soalnya kan data apa Deso itu kan enggak mungkin dong
kata deso itu sudah dikuantikan kan, pastinya dia harus cari tahu dulu psikologi saya lupa pokoknya ada deso-desonya gitu. Nah itu bisa tuh Bu Indah kalau tapi nggak tahu ya kalau teman Bu Indah sukanya Max KDA gitu ya, karena ingin langsung ke statistik bisa juga. Terus ada lagi tuh kayaknya anak S2 tuh namanya Cahaya Makbul lah, itu bisa juga menggunakan ini. Maksudnya karena dia melakukan penelitiannya, jadi sebaiknya sih membiasakan diri dengan tool ini gitu. Jadi sudah dapat datanya, udah banyak-banyak, terus masih pusing mempelajari softwarenya gitu kan. Jadi sambil jadi data sedikit apa dapat diolah kan, sebenarnya kualitatif itu seperti itu, jangan ditumpukkan datanya. Jadi itulah. Nah untuk print gitu ya, print. Jadi untuk ngeprint misalnya mana dia tadi? Nih, jadi tekan item ini gitu. Nah, misalnya kita mau ini ya, ngeprint. Kok ini langsung keluar ya? Oke. Nah, item jadi rupanya harus ke sini dulu ya. Oke, nih. Nah, ini Ya, Bu Lesma, oke. Sepertinya ada masalah jaringan dari Bu Desmanya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Mohon maaf pada Bapak, Ibu, dan teman-teman atas kendalanya. Mungkin saya ingin mengingatkan untuk sesi tanya jawab akan saya buka nanti setelah penyampaian materi telah selesai. Ya, maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar. Ya, baik. Oh, ulang share screen ya? Ya, Bu. Oke. Itulah namanya jaringan tadi. Nah, jadi nih. Nah, ini harus diisi nih. Ini harus diisi. Ini mau apa yang mau include di dalamnya, ini kah gitu. Baru di oke. Baru dia akan keluar siap di print gitu ya. Kalau nanti beda keluar, beda apa namanya? Beda keluarannya misalnya MVivo berapa gitu ya. Akan lebih mudah lagi karena tinggal seret, tinggal klik kanan gitu, langsung print gitulah. Ini bisa juga langsung ya, ekspor dokumen bisa juga. Jadi di komputer itu sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Jadi itu saja mungkin ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya, meskipun saya ini sebenarnya bukan mengerti banget tentang NVivo, tapi saya hanya sekedar orang yang pernah menggunakan. Jadi istilahnya hanya memberikan inspiratif lah bagi yang belum tahu gitu. Oke ya, terima kasih. Semoga semua kita mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan Harsa Zafran Ifadah. Baik, Ibu. Terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab dalam webinar pada siang hari ini. Kok ada suaranya? Ibu dan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom chat atau bisa langsung bertanya dengan open kamera atau membuka kameranya. Oke, silakan.
Yuk, pada teman-teman, jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Pada Bapak dan Ibu dosen juga, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Privat aja lah nanti privat. kita kerja bareng-bareng nih, kerja bareng-bareng. Yuk, pada teman-teman semua. Oke. Ada pertanyaan pertama dari Bu Diana Elvida. Langsung saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Jadi di samping create kan ada opsi relationship. Bisa dipraktekkah caranya bagaimana? Oh ya, ini sebelumnya ada Bu Raudah juga nih, Bu Raudah berapa subjek minimal gitu kan. Oh ya, jadi kenapa NVivo ini hadir sebenarnya karena data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif itu ada banyak, makanya untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan, maka digunakanlah itu apa tuh namanya software ini, itulah. Jadi kalau sedikit ya eman-eman lah, saya maksudnya karena kan tampilannya tadi itu ada apa tuh namanya, ada mind map, tree, visualisasinya kan ada itu ya. Kalau sedikit atau 8 nanti kan gimana ya, cuman itu sebenarnya tanpa kita gitu kan kita udah bisa tahu hasilnya kan gitu ya. Nah itu untuk Bu Raudah. Kalau untuk Bu Diana, sayang disebut sayang Bu, karena ini trial, tapi tadi kan assessment itu untuk melihat keterhubungan coding-coding itu seperti apa, itu tadi itu. Itu ya Bu Diana, mungkin nanti kalau apa satu saat lah kalau udah beli softwarenya, kayaknya kita di apa nih harus di fakultas kita tuh harus ada kayaknya tuh kita yang yang mau membeli aplikasi apa namanya software misalnya gitu kan, bisa bantu kawan-kawan. Kalau SPSS karena banyak pakai yang gratisan jadi pada, dan lagian SPSS nggak pelit juga dalam memberikan apa tuh namanya, dalam memberikan softwarenya. Jadi meskipun kita gratisan kita bisa melakukan apa-apa di situ gitu. Nah, gitu Budi. Si Mbak Di bersedia. Oke. Ya gitu aja kayaknya harusnya, karena ini hari Sabtu weekend, mana tahu ada yang mau ke apa tuh namanya, kemana gitu. Ya Bu Yani, izin Bu Yani. Manut Pak Ivan, ini labornya Pak Ivan. Oh, ya. Oh ya betul tuh Bu Yani ya, untuk apa tuh data-data kualitatif wawancara. Iya betul tuh Bu Yani, karena ya betul Bu Yani ini menginspirasi nih pertanyaannya. Karena memang sekali lagi saya kan bukan mantan dosen kualitatif ya. Jadi memang terasa banget memang kalau kita ngajar kualitatif, terutama tuh kayak Bu Ning, Bu Linda gitu ya. Itu tuh memang harus penelitiannya kualitatif juga. Jadi karena jadi memang kalau di NVivo ini datanya banyak gitu. Sayang kan kalau datanya sedikit yang diolah tuh. Terus jadi kita paham betul tentang kualitatif. Kemudian untuk wawancara. Nah, selama ini kan kesulitan teman-teman yang kalau nggak pandemi kemarin ngajar kualitatif itu adalah saat mahasiswa mengcoding itu. Kadang asal-asalan, nggak mengerti arti coding gitu kan. Nah, kalau ada softwarenya mungkin ya akan memudahkan mahasiswa dalam melakukan coding misalnya. Sama ini kan mahasiswa tuh kalau nggak ada, kayak misalnya disuruh motong buah, tetapi pisaunya nggak dikasih.
Itu kan aksesnya asal gigit, jadi bentuknya nggak bagus. Mungkin itu ya, bisa kita analogikan seperti itu ya Bu Yani. Iya Bu Des, tadi ada lanjutan pertanyaan untuk coaching semester depan, siapa tahu difasilitasi lab Pak Ivan gitu untuk wawancara, kan semester depan ada wawancara. Oke. Silakan Pak Ivan, apa? Udah, kayaknya yang semangat dosennya, mahasiswanya mana? Oh, memang peserta paling banyak di awalnya memang dosen. Sampai gue keker. Waduh, berarti semangat belajar tuh adanya di dosen ya. Makanya jadi dosen Bu Yuninya. Mana nih mahasiswanya Mbok nanya, Bu Des? Boleh nggak nanti kalau saya penelitian bareng Bu Des untuk NVivo? Nah, nanya kayak gitu-gitu. Mana mahasiswanya? Mana teman-temanmu, Dek? Ayo teman-teman, mari bertanya, silakan. Ya, minat kualitatif mahasiswanya kayaknya. Iya tuh Bun. Karena mungkin apa tuh namanya, susah juga. Mungkin kalau dilihat sederhana kayaknya gampang, tapi dilakukan susah. Mungkin ya, mungkin. Dulu kan ingatnya pernah menggunakan NVivo ini kan kita penelitian data-data indigenous ya. Iya, Mungkin betul-betul. Bu Desma mungkin bisa memotivasi mahasiswa bahwa kualitatif itu tidak sesangar itu. Karena waktu dijalani dulu kan dengan asisten-asisten indigenous itu menjadi luar biasa mudah kalau untuk dipahami. Jadi mungkin bisa mahasiswanya jangan takut gitu, walaupun nampaknya mengerikan model-model tampilan NVivo yang disampaikan Bu Desma tadi cantik-cantik banget, kita bisa nggak ya buat gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau dijalani, dicoba gitu ya, seperti asisten indigenous itu kan juga melakukan, memang sih harus banyak baca juga, nggak bisa dilepaskan NVivo juga. Nah itu bisa lah ya Bu Desma kita lakukan gitu ya, nggak lah sesulit itu gitu ya, nggak sesulit bayangan lah gitu ya. Oke, Bu Yuni. Oke, Harsha. Ya Bu, ini Silakan kembali ke moderator. baik Bu. Ini ada pertanyaan dari MC kita, dari Aldawiyah. Jadi, Alda bertanya, untuk pengaplikasian NVivo dalam dunia kerja itu gimana ya, Bu? Seperti apa? Gimana, ulangi? Untuk apa? Untuk pengaplikasian NVivo. Apa Alda? Coba Alda sendiri dah, Alda. Aldanya ada ya? Iya Bu. Kalau untuk pengaplikasian NVivo sendiri Bu, untuk di dunia kerja itu seperti apa ya Bu gambarannya? Kita penggunaan itu, Bu. Misalnya Alda kan di biasanya di General Affair atau di riset HRD ya. Jadi Harsha ingin melihat kecenderungan, misalnya seperti apa kecenderungan pegawai terhadap pimpinannya misalnya, atau terhadap perusahaan, apakah mereka loyal atau tidak gitu. Nah, itu seperti itu kan, ada misalnya kerjanya di perusahaan yang jumlah pegawainya ada 10.000. Wih, berarti gimana cara mengolah data kalau seandainya nggak pakai software tuh Alda? Nah, seperti itu tuh Alda. Baik, bagaimana Oke, Alda? Bu. Oke, Bu. Oke. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya, ayo jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mumpung ada Bu Desma yang ingin menjawab pertanyaannya mengenai aplikasi NVivo, teman-teman. Atau mungkin kepada Bapak dan Ibu dosen masih ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ditanyakan. Waktu kita sebenarnya sampai jam 15.30, jadi masih banyak waktunya ini. Ayo teman-teman, silakan.
Yang hadir nih kan ada sekitar 90-an nih mahasiswa. Ada nggak yang kualitatif penelitiannya? Nggak ada ya? Nggak ada Bu Des yang kualitatif. Ini kan mahasiswa TPP masuk ya dalam kegiatan ini. Nggak ada yang kualitatif dari yang 103, ini 103 termasuk dosen ya, 90-an ini ya. Kalau kalian Yang menggunakan kualitatif itu mahasiswa S2 sebenarnya. Oh, ya ini ada orangnya nggak sih? 103 ini senyap aja. Kalau bisa ditampilin apa? Ada, saya John Herwanto, mahasiswa semester 15. Ini pada nggak ada ya orangnya, nggak nampak. Suruh tampilkan. Saya ada, Bu Yuni. Suruh tampilkan kamera Hadir Bu Yuni. untuk mahasiswanya. Kamera. Nah, ini lagi menyusui nanti. Aduh. Saya Kalau dosennya yakin, ini yang mahasiswa ini loh, mana wajahnya ini? Nggak ada. Jangan-jangan nggak ada. Kalau dosennya ada di suka sana. eksis ya Bu Yun. Iya, kalau dosennya hobi nih ikut kegiatan kayak gini. Mana Semoga wajahnya? bergabung, Nah, Bu Yun. ya. Ada menarik sekali loh. Ini karena ada Bu Yuni, Ibu Kaprodi, barangkali bisa diusulkan untuk membeli software untuk dosen-dosen dan untuk lab. Demikian saran dariku. Oh ya, nanti saya sampaikan tadi saya udah lihat NVivo yang diapakan Bu Desma tuh kalau berbayar tuh sekitar 1.400.000-an ya, itu per tahun ya Bu Des ya. Nanti Bu WD2 kan ada nih Bu, nanti kita sampaikan Bu WD2. Sip. Seperti Turnitin WD2 kan langsung minggat. nggak ada kok Pak, seperti Turnitin kan kita udah punya juga tuh, cuma itu universitas ya memfasilitasi. Ya. Ya nanti kita sampaikan PR itu berarti. Kalau boleh membeli software di POK-nya nanti kita sampaikan. Jadi buat aja tornya sama RAB-nya. Siap Bun, siap. Mantap ada Bu WD2. Itu dia. Jadi kalau kita masih di sini kan, insya Allah. pokoknya kita usulkan aja. Kenapa enggak? Itu kan memang perlu. Iya, nanti MaxQDA itu juga nanti ya kita usulkan aja nanti ininya. Ayo mahasiswa ada nggak yang kualitatif? Pak Ivan tuh buat tornya, gampang memasukkan. Pak Ivan langsung ditunjuk. Nih, Pak Ivan MQDA apa tadi satu lagi Mbak MS apa satu lagi? MaxQDA. Ya itu satu lagi Pak Ivan. Kayaknya sekitar 1,4. Yang mana nanti kita pilih lah. Masuk aja. Nah itu mahasiswa kalau udah dibeli kalau nggak ada yang pakai kan percuma. Dosennya dulu suruh pakai. Dosennya pasti banyak pakai dosen. Kalau dosen tuh udah masih berlanjut ya penelitian indigenesnya kayaknya masih jalan. Mahasiswa nih mahasiswa TPP nih gimana ini? Nggak ada Bu Des. Kalau saya nanti privat ya Bu Des. Oh, privat. Ada minta aja modulnya Yun. Udah Bu. Dosen semua harus privat ya. Dari Leni Marlina itu ada bertanya. Baik. Oke. Alhamdulillah ternyata ada juga kayaknya yang aku bertanya. mau ini ya, di sini ada yang pesta ribut. Oke. Ya Bu. Oke, ini ada pertanyaan Bu dari Leni Marlina semester 3. Selain aplikasi NVivo, aplikasi apa lagi yang bisa digunakan untuk mengolah data kualitatif, Bu? Gitu, Bu. Oke, terima kasih Leni. Jadi Leni ini meskipun semester
semester 3 tapi sudah melirik-lirik tentang penelitian. Ini calon cepat lulus nih kayaknya Bu Yuni. Tadi sudah jelaskan ada banyak sebenarnya aplikasi software yang apa tuh namanya untuk membantu peneliti dalam mengelola data kualitatif. Salah satunya tadi yang disebutkan Bu Yuni, ada MassQDA, kemudian DE, kemudian ada DDoS yang tadi seperti saya jelaskan, Atlas, macam-macam ada banyak. Jadi ada tinggal kita mau milih yang mana sebenarnya. Tapi yang umum ya tadi yang disebutkan Bu Yuni itu sangat sering digunakan karena dia punya apa tuh namanya ada tools statistiknya. Nah, jadi kadang-kadang kan kenapa dibutuhkan tools statistik misalnya kayak di Indigenous tuh ya. Misalnya kita sudah dapat coding apa namanya sudah tahu nih biasanya kalau di Indigenous itu kita mencari kesimpulannya apa kategorinya gitu kan. Misalnya kita dapat sudah kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat patuh pada apa itu namanya patuh pada peraturan COVID misalnya. Nah, sudah dapat 4 itu. Kemudian kita ingin menguji apakah ada perbedaan nggak ya antara subjek laki-laki dan perempuan misalnya. Kita cross step kan. Tentu karena tidak ada di Envivo misalnya atau di tempat lain mungkin ada, jadi nggak perlu keluar kalau kan Envivo dia nggak punya, sehingga kita harus ke SPSS atau bisa juga sih pakai Excel gitu ya. Biasanya langsung aja jadi di cross tab misalnya, oh akhirnya ditemukan begini, atau kita ingin lihat frekuensi, kalau frekuensi bisa di Excel ya. Seberapa baik, tapi di Envivo sendiri kan sudah kelihatan ini berapa, ini berapa, ini berapa. Itu sudah mulai seperti itu bentuk tampilannya, apa namanya pengerjaannya. Nah, kalau yang MassQDA itu kan dia sudah langsung frekuensinya sekian. Apakah bagaimana mungkin akan dihubungkan dengan demografi. Orang yang gemuk-gemuk itu berada di mana sih misalnya? Oh, banyakan yang gemuk-gemuk berada di kota misalnya. Mereka yang di kota makan apa? Kita bisa jawab sampai segitu. Makan donat. Aku lagi makan donat loh, Pak Jan. Jadi begitu ya Leni, mantap Leni. Lanjutkan ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Maksudnya lanjutkan penasarannya dengan penelitian. Baik, terima kasih Bu ilmunya. Ya, sama-sama. Baik. Oke. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, link untuk daftar hadirnya sudah di-share, jadi silakan untuk mengisi link tersebut. Oke, sesi pertanyaan masih dibuka ya, jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, ayo silakan bertanya. Ayo jangan mau kalah sama semester 3, yo, yang mana semester 5, semester 7. Oke. Masih menunggu untuk pertanyaan. Yuk, teman-teman, silakan bertanya. Oke. Bagaimana? Oke, Bu, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Atau kita tunggu 2 menit lagi ya, Bu. Kita tunggu sampai 15.30. Oke.
Ayo teman-teman, silakan. Ayo adik. Oke, Harsa. Ya, Bu. Harsa, silakan. Harsa silakan ceritakan tentang ini pengalamannya di Indigenous. Wah, maaf, Sekarang Bu. lagi proyeknya apa? Maaf Ibu, saya asistensi lab pengukuran saja Bu, tidak indigenous. Indigenous Oh, Aldawiyah Bu. oke. Ya Bu. Maaf Ibu. Ya Alda, apa yang karena untuk yang Indi kan payah juga nih kita cari mahasiswanya. Pengalaman apa? Oh, ada Lukman. Aldawiyah Bu, asistensi indigenous Bu. Iya. Iya Bu. Oh. Oke ya, Alda langsung dijawab aja ya, karena tinggal 2 menit lagi. Iya Bu. Itu pertanyaan dari Lukman. Ya Bu. Ini sebenarnya ada kucing di bawahnya. Iya. Pertanyaan dari Lukman semester 3. Ingin bertanya bagaimana cara kita dapat memahami dan membaca sehingga kita menguji kesimpulan yang ditampilkan oleh NVivo. Terutama kata Ibu ada codingnya. Dan bagaimana kita paham dan dapat membuat coding tersebut. Sekian. Silakan dijawab, Bu. Oke ya. Kalau untuk mengcoding, nah ini kita harus tahu dulu. Jadi sekali lagi itu kan semantik ya. Jadi kita harus mengerti kata-kata itu maksudnya apa tuh namanya. Kita harus tahu ini kata nih dia bilang apa nih gitu ya. Karena masih semester 3 ya, belum masuk itu. Misalnya ini contohnya ya, tunggu dulu, ini pertanyaannya sebenarnya arahnya lari ke memahami dan membaca kesimpulan atau menanyakan coding. Jadi ini ada 2 nih, ada 2. Kalau pertanyaan, jadi ini Ibu mengkode nih sebenarnya. Ini cara mengkode Ibu nih Lukman. Jadi Lukman kan bertanya tentang ini kita jadikan ini data interview, data yang kita punya ya. Saya Lukman, casesnya Lukman nih, semester 3. Bertanya bagaimana cara kita dapat memahami dan membaca sehingga kita menguji kesimpulan yang ditampilkan oleh NVivo. Ini terutama kata Ibu ada codingnya. Dan bagaimana kita paham dan dapat membuat coding tersebut. Nah, jadi ada 2 nih. Pertama, pertanyaan kodenya, bagaimana cara memahami dan membaca, itu ya pertama. Kode kedua, bagaimana paham dan membuat coding. Nah, jadi ada 2 ya berarti Lukman. Nah, jadi seperti itu Lukman. Jadi caranya harus Lukman baca dulu naskahnya. Itu seperti dia bilang apa naskahnya itu gitu kan. Tapi oke, Lukman karena masih semester 3 ya. Jadi dalam kualitatif itu Lukman harus tahu dulu yang pertama itu penelitian ini mau apa nih? Pertanyaan penelitian kalau dalam penelitian kualitatif itu yang harus dimiliki oleh peneliti. Jadi penelitiannya tentang apa, mau ngapain gitu ya, apa yang mau dicari. Nah, dicari misalnya tentang cara belajar NVivo kan ya. Nah, berarti yang berkaitan atau cara penelitian kualitatif nih berarti kesimpulannya. Karena ada NVivo, ada bikin coding gitu kan. Ada membaca data sama apa tuh nama membuat coding, ada 2 ya. Nah, itu kan kalau digeneralisasikan, nah itu kan bisa disimpulkan bahwa ini adalah tentang belajar kualitatif. Oke, nah seperti itu Lukman, Ibu bisa mencontohkan. Mana Lukmannya nih? Halo Lukman. Bu. Buka dong. Jadi gimana Lukman? Sudah bisa meraba? Ya, pahami tentang kuantitatif ya, Bu. Kuali. Iya, jadi harus ya, Bu, kualitatif. Lukman harus punya dulu ide. Punya dulu ide. Ide dulu. Ide apa ya? Misalnya tentang belajar, kan belajar aja ya. Belajar mahasiswa belajar idenya. Pokoknya Lukman pengen tahu tentang mahasiswa belajar. Kan ini ya dari pertanyaan Lukman nih. Terus kemudian Lukman ingin bertanya apa yang dipelajari di dalam
psikologi adalah satu mata kuliah kualitatif namanya itu kan. Nah, isinya ini nanti isi interviewnya. Nah, jadi kayak gitu Mang Kodi, ya. Jadi memang bermain kata-kata, kalau Bu Lisa bilang main rasa-rasa. Bukan rasa-rasa apa ya, jadi kita harus, ya kita harus engage sama data. Jadi kayak, kan Ibu harus tune in betul nih ke dalam apa tulisan tadi. Kalau Ibu sekedar membaca sekilas, baca cepat itu nggak bisa. Jadi harus perlahan membaca data. Sehingga kita tahu apa yang diungkapkan oleh data itu. Nah, itu namanya. Seperti itu. Nanti Lukman semester 5 deh. Semester 5. Masa semester 3 juga masih ada metode apa ya kualitatif juga, tapi masih dasar gitu. Di diagnostik ya. Oh, ya. Wawancara dan observasi. Kayaknya tentang FGD ya. Oke. Iya, pengumpulan datanya ya Lukman. Iya, Bu. Ya, betul. Ya. Oke, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Sip. Oke, Lukman. Itu si Desi Natalia tanya tentang apa tuh, Desi? Iya, Bu. Kak Desi, mana pertanyaannya? Silakan. Ini ada dari Desi Natalia semester 10. Tapi pertanyaannya silakan. Mana ini mungkin mau bertanya langsung. Desi, ini kayaknya Desi anak PA saya nih ya, Desi Natalia Manik nih. Oke, cuma pertanyaannya nggak ada ya? Iya, Bu. Desi kok hanya izin bertanya tapi pertanyaannya. Oke, Desi. Halo, Desi. Pertanyaannya. Oke, waktu kita sudah 15.35. Ibunya. Ya, tadi Kak Desi. Halo, Kak. Hilang. Ada yang ingin tanyakan? Ayo. Hilang ya kakaknya. Oke. Mungkin kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin tanyakan lagi, silakan. Harsa ini udah 15.35 loh, Harsa. Oke, baik, Bu. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dengan begitu, saya tutup sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini. Baik, mungkin Bu Desba, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih kesempatannya. Closing statement-nya hanya terima kasih pada semuanya yang sudah bertahan sampai saat ini untuk berpartisipasi dalam forum ini. Oke, dan apa ya, love you all gitu. Syukron Bu Desma. Makasih Bu Desma. Love you too Bu Desma. Love you too. Ada Irene loh. Iya. Kita diam-diam ya, Ren. Diam-diam menyimak. Yani. Sukses Bu Yani, makasih. Ivan, udah Ya, selesai sama-sama. kegiatannya ya. Video bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa. Aduh, ini jilbabnya jilbab sembarang ya Bu Yan. Gak apa-apa Bu Yuni, itu juga udah terlihat. Tadi sudah difoto, namun masih banyak nama-namanya saja. Jika berkenan untuk open video, dengan senang hati akan diambil ulang lagi. Ini wajah kami, wajah emak-emak di rumah ya Bu ya, nggak pede. Sama, ya.
Udah, cukup itu Silahkan, aja ya. monggo yang terbuka baru halaman 1, teman-teman mahasiswa. Baik, Bu. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara inti kita pada siang hari ini. Dari penyampaian materi oleh narasumber kita pada siang hari ini, mungkin dapat saya simpulkan bahwa NVivo merupakan sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan analisis data kualitatif. Kemudian, dalam pengelolaan data, menggunakan aplikasi NVivo ini dapat dilakukan dari berbagai sumber dan jenis data seperti PDF, Word, Excel, dan lainnya. Sehingga mengeksplorasi makna, keterhubungan, dan perbedaan antara konsep atau kasus dalam penelitian kualitatif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Desma atas penyampaian materi yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar kita siang hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya terima kasih semuanya. Kok nggak terdengar lagi? Udah selesai ya? Makasih semuanya, Pak Zur, Pak Muklis, Pak John. Sama-sama, Bu Yun. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Izin live. Assalamualaikum. Sama-sama. Izin live. Izin pulang ya, izin pulang ke rumah ya. Nggak ada absensinya nih. Absensinya. Ini katanya ada, Pak. Nggak tahu kemana bisa. Ada. Pak Muklis udah separuh aja. Udah cukup. Orang ada tuh Pak John. Muklis mukanya bagus ya. Bu Linda, apa kabar Bu Linda? Kak Lin, senang melihatnya. Bu Nining, jangan lupa makan donat. Kangen-kangenan namanya nih Pak. Wah, Pak Donatnya Bu Yati, Pak John. Ya. Cerita Pak John. Pak Mana Zur. penampakannya Pak John? Penampakan Pak John tidak nampak nih. Saya lagi seperti itu, lagi tidak pakai jilbab. Karinda cantik kali. Jilbab biar dipoto sama panitia. Sudah difoto loh. Iya, tapi teman-teman saya di ruang dosen belum difoto tuh. Mereka juga pengen. Butuh kamera khusus, Pak John. Iya, ada disiapkan. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi. Nah. Saya izin keluar ya, mau sholat lagi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu. Semua sama-sama saya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yani, makasih.